Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para Bapak jamaah Masjid Al-Hidayah, orang-orang soleh, calon-calon ahli surga, amin, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah, Rabb yang telah menyempurnakan penciptaannya kepada kita, Rabb yang selalu mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Dia juga yang tidak pernah istirahat dan tidak pernah tidur untuk mengurus seluruh keperluan makhluknya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mensyukuri segala nikmat-nikmatnya. Jemaah semuliakan, apa yang kita kerjakan di dunia ini itu berpengaruh terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia, utamanya untuk orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena amal-amal kita diperlihatkan kepada mereka di alam kuburnya. Maka Nabi berpesan dalam hadisnya, hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim, hadis juga 2638, di mana Nabi bersabda, amal-amal itu diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis kepada Allah. Jadi Senin, Kamis itu amal kita yang kita kerjakan dihadapkan kepada Allah. Itu rahasianya kenapa Nabi sering puasa Senin Kamis, karena Nabi ingin saat amal itu dihadapkan dia tertulis sedang saum. Kemudian amal itu diperlihatkan kepada para nabi, bapak-bapak, kepada ibu-ibu kita yang meninggal dunia di hari Jumat. Ya, di hari apa? Jumat. Di amal kita itu diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad, diperlihatkan kepada ayah kita yang sudah almarhum, diperlihatkan kepada ibu kita yang sudah almarhumah. Itu di hari Jumat. Ya. Sholat kita, puasa kita, zikir kita, sedekah kita, itu diperlihatkan kepada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, utamanya ayah ibu kita. Maka mereka gembira dengan kebaikan-kebaikan orang-orang yang ditinggalkan, senang gitu.
kalau ketika amal itu diperlihatkan, isinya adalah kebaikan demi kebaikan. Ya, senang gitu kalau anak cucunya saat amalnya diperlihatkan, isinya mereka sedang mentaati Allah, sedang berbuat taat kepada Allah. Dan wajah-wajah mereka semakin berseri-seri, saking senangnya. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah. Jangan kamu sakiti keluargamu yang telah mati dengan maksiatmu. Subhanallah. Jangan sakiti orang yang sudah meninggal dengan dosa-dosa kita, dengan maksiat kita. Mudah-mudahan ya kita bisa mengembirakan orang tua kita, kakek kita yang sudah almarhum dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan tiap hari. Dan seandainya kita berbuat dosa, buru-buru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah semuliakan. Kemudian ya, kita juga harus paham bahwasanya bahwa amal-amal kita itu nanti di hari kiamat akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ya, di surat Al-Isra ya, Al-Isra itu ayat nomor 117 ya. Allah berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ayat yang ke-13 yang artinya, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal-amal perbuatannya. Saya ulangi, dan tiap manusia telah kami kalungkan catatan amal-amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Iqra kitabak, bacalah kitabmu, kata Allah. Baca tuh hasil perbuatanmu, baca tuh rapormu, suruh baca. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Man ihtada fa innama yahtadi nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Maka barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sungguhnya itu untuk keselamatan diri sendiri. Kalau kita berbuat baik sesuai dengan petunjuk Allah, itu buat kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, sungguhnya kebaikan itu akan balik kepada dirimu sendiri manfaatnya. Wa in asatum falaha, dan kalau kau berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat dosa, itu juga kamu sendiri yang akan memetik hasilnya. Subhanallah ya. Maka jemaah semuliakan,
Kalau kita sudah masuk usia 40 ya ke atas, kita harus udah apa namanya ya, mawas diri gitu. Di sini ada yang 40 bawah nggak? Pamijan berapa pamijan? Baru 45. Nanti kali 5, Masya Allah. Kayaknya berbuat doang masih muda nih. Kayaknya yang muda berbuat doang, muayyin. Di Quran itu ya ada diungkap rahasia umur 40 tahun. Ya, ini Allah sebutkan sehingga apabila mereka sampai usia 40 tahun gitu. Di Al-Ahqaf ya, di Al-Ahqaf rahasia usia 40. Quran itu sampai nyebut tuh. Usia 40 kita udah harus apa tuh ya, mawas diri, karena itulah lonceng pertama yang ditabuh oleh malaikat maut untuk siap-siap untuk menghadapi kematian. Di malaikat maut itu ya bunyiin lonceng kematian pertama di usia 40, siap-siap. Kedua, nanti lonceng itu ditabuh lagi di usia gocap. Usia apa? Gocap. Nah, jadi yang usia gocap lonceng berapa dah? Kedua udah gitu. Makanya kalau udah gocap tuh ya udah mulai datang tuh samuran, uban, ya kolesterol, apalagi gula datang tuh, ya Masya Allah. Nanti lonceng ketiga, nah itu usia 60. Makanya kalau orang udah usia 60, kebaikannya kalah dengan kejahatannya itu susah. Orang kalau usia gocap 60 tuh kemaksiatannya masih unggul ketimbang kebaikannya. Itu sulit untuk berubah gitu ya. Meskipun ada, tapi itu sangat sedikit ya. Makanya bersyukur nih bapak-bapak di usia 40, 50 udah mulai dekat-dekat ke masjid, bagus ya, walaupun nyender nggak apa-apa ya, pemijat nggak apa-apa. Udah bagus nih, udah mulai pada sadar gitu, udah mulai pada tobat gitu ya. Karena orang udah ada usia 60, 50, 60 masih aja maksiat gitu, masih aja senang sama dosa. Nauzubillah min zalik. Nah, jemaah muliakan, jadi kajian kita dalam kitab At-Tazkirah ini sampai kepada bab tentang buku catatan amal ya. Ini sampai ke sini. Kamu tahu yang sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah syafaat ya. Sekarang kita sampai kepada bagaimana buku amal itu diberikan saat kita nanti ya di hari kiamat. Jemaah semuliakan, At-Tirmizi berkata, telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Berhiaslah, bersiap-siaplah untuk menyambut hari penghadapan yang agung. Sungguhnya hisab hanya akan diringankan bagi orang-orang yang telah menghisab dirinya di dunia. Jadi orang yang sering menghisab dirinya, menghitung-hitung dirinya, mengoreksi dirinya di dunia,
maka hisabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus punya waktu, ya, punya waktu khusus untuk menghisab diri kita, hitung jujur gitu. Dari sekarang kita di usia 40, ya, banyakkan kebaikan atau banyakkan keburukan gitu, banyakkan taat apa maksiat, dihitung-hitung, ya. Terus yang pertama dihisab kan sholat. Kita hisab sholat kita tuh udah khusyuk apa belum, ya, udah bener atau belum, ya. Dari sekian kurikulum sholat, ya, yang wajib, yang sunnah, mana yang udah kita kerjakan, mana yang belum, gitu. Itu mesti ada waktu untuk itu. Jangan sampai kita nggak punya waktu untuk itu. Jadi sebelum kita dihisab di hari kiamat, kita hisab dulu secara pribadi, dicek and recheck, dikoreksi lagi tuh, ya, hati kita nih masih ria atau belum, masih munafik apa enggak gitu, sombong apa enggak. Itu mesti kita lihat ke dalam diri kita. Kan yang lebih tahu tentang diri ini siapa? Siapa, Pak Wijan? Yang paling tahu tentang diri kita siapa? Kita sendiri. Betul? Iya. Kita sendiri lebih tahu tentang diri kita, ya. Maka kita mesti ada waktu khusus untuk itu, ya. Atau Al-Qur'an berkata, manusia akan dihisab pada hari kiamat atas semua hal yang dia ketahui agar dirasakan lebih berat. Antara Al-Bukhari berkata dari Aisyah, man husiba yaumal qiyamah uzziba. Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat, niscaya dia akan diazab. Nih, hati-hati. Saya ulangi. Man husiba yaumal qiyamati uzziba. Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat, niscaya dia akan diazab. Kata Aisyah mendengar hadis ini, bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Al-Insyiqaq ayat 8. Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nabi menjawab, itu bukan hisab, itu adalah hari menghadap. Barang siapa didebat ketika dihisab pada hari kiamat, dia akan diazab. Didebat, ya, panjang hisabnya, ya, ditanya, ya, apalagi masalah harta ditanya, min aina iktasaba wa bima anfaqahu, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan, gitu, ditanya itu. Para pejabat-pejabat yang korup tuh ditanya, itu mobil Lamborghini dari mana, siapa yang ngasih, ditanya tuh. Nanti Menteri Agama tuh dana haji dikemanain, ya, ke PBNU berapa miliar, ke apa namanya, Menteri Agama berapa, tanya itu semua tuh. Sekarang aja udah repot banget tuh bolak-balik mulu ke KPK. Sekarang aja kayak gitu tuh, ditanya, dikejar terus tuh. Di dunia aja udah kayak gitu hisabnya, ya, pemeriksaannya udah kayak gitu, digeledah tuh kantor, ya kan, suruh balikin tuh uang yang apa namanya itu diterima ya, kemarin tuh kan, ya, ada seorang ustad balikin uang tuh ke KPK sampai 9 miliar gitu.
dana yang diterima dari jamaah haji, ya, masya Allah tuh kan. Itu di dunia pakai gitu, ya kan? Hisabnya tuh kayak gitu. Saat orang mau diperiksa gitu kan, gimana nanti di akhirat gitu loh, ya. Kayak ngeri, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah ringankan hisab kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Akan didatangkan hakim yang adil pada hari kiamat, maka dia mendapatkan hisab yang begitu berat sehingga dia mengangan-angankan andaikan dulu tidak pernah memutuskan sama sekali antara dua orang yang bersengketa dalam soal sebutir kurma sekalipun, ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya. Jadi saking, ya, nanti beratnya hisab sampai-sampai seorang hakim yang pernah jadi apa namanya, jadi hakim di dunia untuk memutuskan sebuah perkara, dia berangan-angan, coba dulu saya nggak jadi hakim, mutusin orang bersengketa, ya, hanya masalah hukum yang sangat sepele, sebutir kurma gitu loh. Gimana hakim yang menyidang orang yang telah menghilangkan nyawa orang lain? Udah nyawanya orang hilang dibebasin lagi, ada nggak? Hah? Lah kayak gitu. Lah sebutir kurma aja di masalah, itu kan sepele sebutir kurma. Lah gimana kalau itu nyawa orang yang dihilangkan? Ya Allah, ngerinya mas sekalian, ya. Jadi mari kita, ya, terus sekarang ya berhati-hati dalam kita melakukan satu amal perbuatan, karena semua amal-amal kita itu akan diperhitungkan, baik kecil maupun besar, ya. Jemaah muliakan. Kemudian Anas bin Malik, ya, di mana ini adalah sahabat yang sekaligus pelayan Rasulullah. Nabi bersabda, dia menyampaikan hadis, dia bersabda, semua buku amalan tersimpan di bawah arsy. Apabila hari kiamat telah tiba, Allah mengirim angin, maka buku-buku itu diterbangkan ke kanan dan ke kiri. Tulisan pertama yang tercantum di sana, bacalah bukumu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab terhadapmu. Al-Isra ayat 14. Dawud meriwayatkan Aisyah, dia berkata, saya ingat neraka dan saya pun menangis. Maka Rasulullah bertanya, ma yubkika, kenapa kamu menangis? Saya jawab, saya ingat neraka ya Rasulullah, maka saya menangis. Apakah engkau akan ingat keluargamu ya Rasulullah pada hari kiamat? Ditanya, ya Rasulullah, nanti hari kiamat apa kamu ingat keluargamu? Rasul menjawab, adapun di 3 tempat siapapun tidak akan ingat orang lain termasuk keluarganya. Jadi ada 3 tempat di mana kita nggak ingat. Nggak ingat siapa? Nggak ingat sama keluarga kita, nggak ingat anak kita, nggak ingat istri kita. Meskipun kita sayang betul sama istri kita, karena solehahnya luar biasa, cantiknya luar biasa, sempurna, nah begitu. Tapi di 3 tempat ini dia nggak akan ingat lagi sama istrinya, sama anaknya, sama orang tuanya. Pertama, ketika ditimbang amalnya. Ketika ditimbang amalnya, saking dia itu, ya, khawatirnya
takutnya gak inget tuh sama keluarganya, sehingga dia mengetahui timbangannya ringankah atau berat. Kedua, ketika lembaran-lembaran catatan amalnya berterbangan, sehingga dia mengetahui di mana bukunya jatuh, apakah di tangan kanannya atau tangan kirinya atau pada punggungnya. Kedua, di saat buku amalan itu berterbangan ya dari kiamat, kan manusia ketika itu ya kepengennya tuh bukunya diterima sebelah kanan. Kenapa? Kalau diterima sebelah kanan, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau bukunya itu diterima dengan tangan kanannya, hisabnya ringan, mudah. Gitu. Di ketika buku amal itu berterbangan, manusia gak ingat lagi sama keluarganya. Dan ketika berada di atas sirat, jembatan yang dibentangkan di punggung neraka jahanam. Di Nabi menjelaskan posisi sirat itu dibentangkan di punggung jahanam, melewati tebing-tebing jahanam. Kalau kita mau ke surga, aksesnya cuma lewat situ. Gak ada jalur alternatif, gak ada. Mesti lewat situ. Ya. Nah, ketika manusia jembat di atas sirat, dia nggak ingat lagi itu sama keluarganya. Ya. Sehingga ya udah sampai ya di atas jahanam, sehingga dia bisa melintasinya, finish di surga. Ya. Nah, mudah-mudahan ya Allah selamatkan kaki kita nanti saat lewat di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah muliakan, kemudian Samurah bin Atiyah dia berkata, ada seorang datangkan pada hari kiamat untuk dihisab. Dalam lembaran amalnya terdapat kebaikan-kebaikan sederetan gunung-gunung. Maka Allah yang Maha Perkasa berfirman, kamu melakukan sholat pada hari ini dan hari ini, tapi sudah dikatakan si fulan adalah orang yang rajin sholat. Aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku. Yang aku terima hanyalah ketaatan yang tulus. Kamu juga telah berpuasa hari ini, hari itu. Namun supaya dikatakan si fulan orang yang ahli puasa, aku adalah Allah, dari Tuhan selain aku. Yang aku terima hanyalah ketaatan yang semata-mata terus dikerjakan karena aku. Kamu juga di dunia telah bersedekah hari ini, hari itu, tapi supaya dikatakan si fulan orang yang banyak sedekah. Aku adalah Allah, dari Tuhan selain aku. Yang aku terima hanyalah ketaatan yang tulus karena aku. Dan seterusnya, kebaikan-kebaikan orang itu dihapus satu demi satu, sehingga tidak ada tersisa sedikit pun di lembaran amalnya. Ya. Maka malaikat yang mengawalnya berkata, kenapa kamu beramal untuk selain Allah? Gitu. Ya. Jadi dia masih muliakan amal-amal yang nanti memiliki bobot di hari kiamat
adalah amal-amal yang dikerjakan semata-mata karena Allah. Maka ada satu hadis di mana hadis ini yang sangat ditakuti oleh Abu Hurairah. Bahkan dia pingsan ketika baca hadis ini. Ya, saking takutnya gitu. Di mana hadis itu menyebutkan tentang 3 orang yang dihisab di hari kiamat. Bukan karena dia membunuh, mencuri, berzina, tidak. Justru 3 orang ini adalah orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang baik. Didatangkanlah orang yang waktu di dunia, orang yang jihad fisabilillah, dihisab sama Allah, wahai fulan, kuberikan kamu kenikmatan tubuh yang sehat, kuat, ya. Kamu gunakan untuk apa? Ya Allah, saya gunakan untuk jihad, berperang semata-mata karena Engkau ya Allah. Allah bilang, kamu dusta, bohong kamu. Kamu perang bukan karena aku. Mau perang agar engkau disebut sebagai pahlawan, sebagai pemberani, dan itu sudah kau dapatkan gelar itu. Maka Allah suruh malaikat, malaikat lemparkan orang ini ke neraka. Maka orang itu dibawa ke neraka. Dia perang, jihad, pengen coba, tapi salah motivasi. Karena ingin mendapatkan pujian, lagi ingin mendapatkan ghanimah, harta perang, harta rampasan perang, gitu. Dipanggil lagi yang kedua. Ini orang alim, ustaz, ya, kiai kondang, ceramahnya di mana-mana. Dipanggil, dihisab dari kiamat. Tanya sama Allah, wahai hamba Allah, ajar dia. Aja dulu ya. Silakan aja dulu. Nanti kita teruskan. Baik ya mas kalian yang saya muliakan, sambil nunggu iqamah kita teruskan ya. Jadi ulama, ya, ustadz, dai itu akan dihisab pertama kali ya, sebelum para pembunuh, ya, sebelum para koruptor, ya, dihisab. Ya. Ditanyalah orang itu, wahai hamba Allah, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, saya gunakan nikmat-Mu berupa ilmu untuk mengajarkan hamba-hamba-Mu. Aku bisa baca Quran, aku ajarkan orang supaya bisa baca Quran hanya karena Engkau ya Allah. Dusta kamu, kata Allah. Adapun kamu mengajar sana, ngajar sini, ceramah sana, ceramah sini, agar engkau disebut sebagai seorang ulama, dai terkenal, dan engkau baca Quran agar engkau disebut qari, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka Allah perintahkan malaikat untuk melemparkan ulama itu ke neraka. Salahnya apa? Salah niat, salah motivasi. Gitu. Terus orang kaya, yang ketiga orang kaya yang banyak sedekah. Allah hisab, wahai hamba Allah, apa yang kamu lakukan di dunia dengan karunia yang kuberikan? Ya Allah, kuberikan aku harta yang banyak, kugunakan untuk sedekah, bantu orang miskin, anak yatim, bantu masjid, bantu untuk pesantren. Kamu bohong,
kamu kerjakan itu agar engkau disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang pemurah, itu kamu dapatkan di dunia. Maka Allah perintahkan malaikat melemparkan orang itu. Jadi 3 orang ini ya masalahnya, itu bukan orang jahat, orang baik semua. Ya, orang yang jihad, orang baik. Ya, ulama, ustadz, itu orang baik. Orang sedekah, baik kan? Baik. Orang baik semua ini. Tapi kenapa dilemparkan ke neraka? Apa dosanya? Karena tadi beramalnya bukan karena Allah itu. Ya. Maka Anas bin Malik, ya, dia berkata, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan lembaran-lembaran amal yang masih disegel, lalu dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala berfirman, buang yang ini, terima yang ini, gitu. Jadi ini buang, ini terima, gitu. Orang malaikat berkata, ya Allah, demi keagungan-Mu, kami lihat lembaran-lembaran ini baik-baik saja, gitu. Malaikat aja nggak tahu nih. Malaikat aja nggak tahu bahwa lembaran itu sesungguhnya nggak baik. Kenapa? Karena amalnya itu tidak ikhlas, gitu. Sampai malaikat tuh kayak protes gitu sama Allah. Ya Allah, demi keagungan-Mu, kami lihat lembaran-lembaran amal ini baik-baik saja. Allah jawab. Apa jawaban Allah? Dia tentu lebih tahu. Sungguhnya lembaran ini isinya telah dilakukan demi selain aku. Tuh. Di sholat bukan karena aku, di haji bukan karena aku, datang ke masjid bukan karena aku, tapi karena motivasi yang lain. Padahal aku tidak menerima amal kecuali yang dilakukan karena mengharapkan ridhoku. Tuh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin selamat berjumpa Allah, ya, kita akan liqa, ya masalah. Kita akan liqa, berjumpa dengan Allah nanti di sana. Hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh, dan jangan sampai dia menyekutukan Allah. Jangan sampai amalnya itu ada motivasi lain selain untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya amal yang dikerjakan karena Allah, itulah amal yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan ya Allah bersihkan hati kita dari riya. Amin. Allah bersihkan hati ini dari ijab bin nafsi, ya. Bangga dengan amal kita, bangga dengan diri sendiri. Allah selamatkan kita dari sum'ah. Sum'ah itu kakak kandungnya riya. Kalau riya kan beramal pengen lihat orang. Kalau sum'ah itu beramal pengen nyohor, pengen kedengeran orang, gitu. Kalau orang yang sum'ah itu suka apa tuh? Suka ceritain amalnya ke orang lain, orang lain supaya tahu, gitu. Kalau riya suka posting amalnya di medsos, gitu. Ciri-cirinya. Jadi antara riya sama sum'ah itu beda tipis. Kalau riya suka pamerin amal, kalau sum'ah seneng ceritain amalnya sendiri ke orang lain, gitu. Ini dua-duanya gak bagus, ya. Kenapa? Dua-duanya ya termasuk kategori riya, ya. Mas muliakan, ini barangkali yang dapat disampaikan. Masih ada waktu 3 menit, mungkin ada yang bertanya.
Tafadhol. Ya, silakan Pak. Menghisap diri sendiri itu Ustaz. Kadang kan kita merasa ya udah baik-baik aja kan, misalnya kita ya ibadah atau apa. Kan tadi Ustaz bilang yang bisa tahu diri kita sendiri gitu. Ya. Tapi mungkin orang lain mungkin bisa lebih objektif melihat kita. Kita mungkin kurang ramah atau banyak kesalahan gitu. Apa nggak sebaiknya juga melibatkan orang lain untuk hisap? Baik, makasih Pak, bagus. Jadi kalau kita sulit untuk lakukan muhasabah, ya, karena kita kadang-kadang masih ego gitu ya. Di kita tuh kayaknya merasa udah bener aja gitu. Maka cara yang kedua, kita harus cari orang lain yang kita percaya untuk koreksi diri kita gitu, asalkan dia bisa jaga rahasia kita gitu. Itu dibolehkan ya. Karena dilakukan juga ini para sahabat-sahabat Nabi ya. Jadi sahabat Nabi itu contohnya Bilal dengan Abu Bakar ya, mereka mengisah dirinya. Kata Bilal nih sama Abu Bakar, kita nih munafik ya. Maksudnya apa? Ya kita nih munafik banget jadi orang. Kalau kita lagi munafik, lagi ngaji gitu, kayak kita surga depan mata kita, semangat kita beramal, semangat kita beribadah. Tapi kalau kita kumpul sama keluarga, kita lupa tuh semua, lupa sama akhirat, lupa sama surga, lupa sama neraka. Kita asik sama anak kita. Tahu bahkan, iya, aku juga begitu, sama gitu. Munafik kita nih ya, iya, begitu. Ya, bakar aku munafik begitu Pak. Udah, ayo kita ngadep Rasulullah begitu. Ini kan mereka berdua lagi muhasabah nih ya kan? Muhasabah, ya Rasulullah. Diadukanlah masalah itu kepada Rasulullah. Jawab Nabi apa? Wahai Abu Bakar, wahai Bilal, kalau kondisi kamu saat di rumah sama istrimu, sama anakmu sama seperti dengan bersamaku, maka malaikat akan turun menyalami kamu. Gitu. Saatan, ada saat-saatnya gitu, ada saat-saatnya gitu, ya. Saat kita lagi ngaji, ya ingatnya akhirat, ingat mati, ingatnya itu dosa. Gitu. Di rumah, ya. Biasa lagi, itu normal manusiawi gitu ya. Baik, habis waktunya ya. Sampai di sini kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.